Baik, apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Ulumuna. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau istilahnya membedah tulisan saya, tulisan yang sudah saya publish di salah satu jurnal. Kita lihat dulu ya jurnal saya yang sudah saya simpan di Google Scholar saya. Masuk ke profil saya. Nah, ini ada beberapa tulisan saya ya, tulisan yang sudah saya terbitkan di jurnal-jurnal dimanapun ya. Kebetulan saya saat ini pada kesempatan kali ini saya akan membedah tulisan saya tentang pendidikan seks sejak dini menurut Abdullah Nasih Ulwan. Kita buka di sini ya. Insya Allah nanti tulisan-tulisan saya semua akan saya bedah ya satu persatu. Yang pertama adalah pendidikan seks sejak dini menurut Abdullah Nasih Ulwan. Saya ingin membahas tulisan ini karena di beberapa waktu kemarin pendidikan seks sejak ini menjadi trending topik ya di beberapa penelusuran baik di website ataupun di YouTube. Saya akan buka PDF-nya saja biar lebih jelas, lebih terlihat secara penuh. Nah, ini adalah tulisan saya yang sudah saya terbitkan di jurnal Equilibrium, jurnal pendidikan di Unismuh ya, dengan judul Pendidikan Seks Sejak Dini menurut Abdullah Nasih Ulwan, Analisis Psikologis dan Sosiologis. Silakan teman-teman nanti bisa membaca abstraknya mulai dari abstrak pendahuluan sampai seterusnya. Langsung saja saya bahas pada hasil dari si Syekh Nasih Ulwan ini ya, Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Jadi Abdullah Nasih Ulwan itu memiliki karya kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Nah, dari kitab itu ada salah satu judul yaitu tentang pendidikan seksual sejak dini. Nah, tema itu kemudian saya pelajari, saya pahami, kemudian saya analisis dari tinjauan psikologis dan sosiologis. Materi yang disampaikan oleh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab tersebut ada beberapa tema ya, ada beberapa pembahasan ya, subpembahasan. Jadi kriteria ini kita percaya konsep pendidikan seks untuk anak sejak dini menurut Abdullah Nasih Ulwan yang dapat dianalisis oleh penulis adalah yang pertama tentang etika meminta izin. Etika meminta izin itu sangat penting ya diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Ini dalam rangka mengajarkan anak-anak mengenal lebih dalam tentang pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu meskipun namanya mohon maaf seks ya, itu bukan berarti seks sebagaimana pengertian yang negatif ya, seks bagaimana pengertian yang mengandung unsur pornografi, bukan. Tapi di sini adalah ajsam, pendidikan jasmani ya, pendidikan bagaimana mengenalkan kedekatan jasad kita kepada selain kita, kepada mahram kita ya, kepada orang tua kita juga, orang tua anak itu ya. Jadi yang pertama adalah etika meminta izin ya. Etika meminta izin itu harus diajarkan kepada anak sejak dini. Karena kalau ini etika meminta izin tidak diajarkan sejak dini, ini bisa jadi nanti terbawa sudah besar masuk kamar orang tua atau kakak adiknya atau saudaranya ya, bahkan yang mungkin bukan mahramnya itu masuk ke kamar secara enak-enakan ya, secara terserah diri. Nah, ini bahaya, gawat ya. Siapa tahu di dalam kamar itu orang tua sedang istirahat atau kakak adiknya sedang istirahat juga ya, pakaiannya auratnya terlihat. Ini kan gawat ya. Bisa jadi menimbulkan rangsangan bagi si anak tersebut. Sehingga ada etika meminta izin ya yang diajarkan oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Yang etika meminta izin itu paling tidak ada tiga waktu. Anak harus meminta izin di dalam 3 waktu. Yang pertama ketika sebelum subuh ya. Kenapa? Karena orang tua barangkali masih tidur ya. Ini harus minta izin. Nanti mengganggu itu kan ya. Walaupun bagus juga ya, meminta izin mengetuk pintu kan bagus ya. Kalau justru untuk membangunkan orang tua untuk sholat subuh. Yang kedua adalah waktu duhur atau waktu siang, di mana waktu ini biasanya orang tua sedang istirahat juga, tidur siang ya. Yang ketiga adalah waktu malam ya, habis isya.
Ini kan jelas ya, waktu Isya itu orang tua mau tidur ya. Jadi orang tua itu nanti harus bisa memisahkan anaknya dengan orang tua ya ketika tidur ya, ketika sudah tidur, terutama kalau sudah balik kan, sudah balik itu harus dipisah antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua adalah etika melihatnya. Jelas nih, ini etika melihat itu harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anak, karena kalau melihat itu tidak diperhatikan ya, artinya melihat kepada lawan jenis apalagi yang bukan mahram itu tidak ditegur oleh orang tua, ini akan kebiasaan yang mata ini akan terlalu enak menikmati pandangan yang bukan mahram misalkan, sehingga ini dilarang ya. Jadi orang tua memberikan nasihat ya, memberikan ilmu tentang hal ini. Kemudian yang ketiga adalah etika berjabat tangan, itu jelas sekali ya. Antar mahram itu harus dijaga, antar mahram harus dijaga ya. Jadi orang bersalaman itu di dalam telapak tangan antar lawan jenis itu mengandung irqul mahabbah. Ada getaran-getaran cinta ya. Irqul mahabbah itu otot-otot cinta. Sehingga ketika otot negatif bertemu dengan otot positif, ini akan jadi ya. Jadi ada rangsangan tertentu. Sehingga berjabat tangan antar lawan jenis itu harus kita hindari ya, sehingga ini akan membuat rangsangan yang tersendiri kalau dilakukan secara terus menerus. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ini ya, menghindarkan anak dari rangsangan-rangsangan seksual ya. Ini teks Arabnya yang ada di Abdullah Nasir Ulwan, artinya kemudian saya analisis ya. Anak yang telah berusia balik atau mendekati balik itu dilarang masuk pada kerumunan wanita ya. Misalkan seorang ibu berkumpul dengan teman-temannya membawa anaknya, itu kan anaknya laki-laki. Nah, ini harus dijaga betul ini ya, harus dijaga. Seorang ibu barangkali yang terlihat begitu ya cantik, begitu mempesona di hadapan anak yang laki-laki itu bisa menimbulkan rangsangan ya, meskipun kelihatannya diam-diam saja, tapi kan itu ya sebaiknya itu dihindari ya. Kalaupun memang harus ikut bersama, itu paling ada sket ya, ada semacam satir ya, atau satir. Kalaupun tidak ada satir, paling tidak orang tua itu harus sering terus menasihati ya, artinya berusaha untuk memalingkan, mengalihkan dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu adalah melakukan istighfaf, menjaga kehormatan diri ya, menjaga diri bagi orang yang belum mampu menikah ya. Ketika belum menikah itu harus menjaga diri dari segala dosa ya. Salah satunya itu adalah berkumpul ya dengan orang-orang yang lawan jenis, kecuali kalau memang harus berkumpul dengan orang yang lawan jenis tapi ada maksud-maksud tertentu yang secara Islam itu diperbolehkan ya, seperti misalkan untuk adanya kegiatan majelis, kajian ilmu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pemahaman positif terkait seksual kepada anak-anak secara terang-terangan. Ini penting ya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, dan seterusnya. Jadi dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap para istri mereka atau budak yang mereka miliki. Anak-anak kecilnya itu perlu diajarkan tentang hubungan suami istri ya, hubungan suami istri, bahwa suami istri memiliki alat farji itu kan ya, itu hanya dilakukan oleh suami istri ya. Anak-anak mungkin belum paham ya, apa sih, mohon maaf ini farji yang kemudian boleh dilakukan antara suami istri. Anak-anak mungkin tidak tahu ya terkait dengan pemahaman dalil tentang orang tua memiliki farji yang boleh dilakukan hubungan suami istri ya, hanya untuk melakukan suami istri. Anak-anak mungkin belum bisa memahami apa sih bagaimana hubungan suami istri ya. Ini kan perlu diberikan pemahaman sedikit-sedikit ya, supaya anak itu kemudian nanti bisa memahami. Dan ketika sudah bisa dipahami, dan hubungan intim yang semacam itu hanya boleh dilakukan oleh
suami istri. Nanti anak-anak kelak juga akan melakukan hal itu ketika sudah memiliki pasangan yang sah. Demikian, itu memang ranah sensitif ya, tapi perlu diajarkan sedikit demi sedikit. Dan ketika kita mengajarkan sedikit demi sedikit, itu bukan berarti kita mengajarkan seks secara negatif, bukan. Justru itu yang diajarkan dalam Al-Quran, ya itu tadi, walladzina hum li furujihim hafidun, itu ya. Nah, itulah bedah jurnal saya, semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silakan bisa membaca jurnal saya di download. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.